Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi shalom. Saya mau dapat suara lebih keras, shalom. Saudara, seperti biasa pesan saya, jika Anda diberkati dengan setiap kata dan kalimat bunyi firman Allah, selalu katakan amin. Puji Tuhan, 2 orang saja yang mengerti. Sekali lagi, jika Anda diberkati dengan setiap kata dan kalimat bunyi firman Tuhan, selalu katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah bangun. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya mau kasih tema kita seperti biasa. Saya bersyukur kita diberi kesempatan hidup. Nah, saudara, jangan pesimis. Allah sanggup mengubah hidup dan nasib seseorang. Tema kita adalah jangan pesimis. Allah sanggup mengubah hidup dan nasib seseorang. Sekali lagi, jangan pesimis. Allah sanggup mengubah hidup dan nasib seseorang. Puji Tuhan, sudah bangun. Terima kasih. Dan terus akan bangun terus, saudara. Saudara lihat di foto di depan, saya sengaja angkat sebuah foto. Saudara, ini adalah Kapolda baru kita. Dan bila Tuhan berkenan, kemarin ajudannya sudah kontak saya. Beliau akan khotbah di gereja ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi saya diberi kesempatan khotbah di Polda beberapa hari yang lalu. Dan saya berjumpa dengan Kapolda ini. Maksud saya begini, saudara, sesuai tema saya duduk termenung. Kebetulan saya bawa Kak Erwin untuk ikut saya pelayanan. Dan waktu saya khotbah di depan Kapolda, maksud saya ingat kembali ke belakang, siapa saya? Sehingga saya harus bicara dengan para perwira dan juga jenderal, ya, karena Kapolda itu masuk dalam jenderal bintang 2. Dan saya ingat tema ini, bahwa kalau Tuhan mau mengubah nasib seseorang, tidak ada perkara yang mustahil. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan sambil katakan amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, jangan pesimis. Setiap kita, Allah punya kesanggupan untuk mengubah hidup, nasib seseorang. Ada orang bilang nasib itu tidak bisa diubah. Kalau Anda ditakdirkan miskin, akan miskin selamanya. Kalau Anda ditakdirkan untuk gagal, maka Anda akan gagal selama-lamanya. Tapi dalam Tuhan, kita tidak kenal kata itu. Kita percaya Allah sanggup mengubah hidup dan nasib seseorang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan saya hanya ambil satu ayat, 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Allah telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi lagi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi begini Bapak Ibu saudara, tema kita bahwa Tuhan sanggup mengubah nasib dari hidup seseorang. Begini ceritanya. Kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai 7 dari pasal 16 ini, kita mendapati sebuah latar belakang. Waktu itu Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi seorang raja Israel baru. Jadi waktu dia mau mengurapi, dia pergi ke keluarga Isai. Betul ya? Betul tidak? Dia pergi, dan ketika dia sampai di sana, dia mendapati ada seorang yang bernama Daud. Tapi sebelum mereka menemukan Daud, mereka menemukan kakak-kakaknya. Waktu mereka masuk, Samuel masuk, Samuel lihat saudara-saudara Daud itu luar biasa. Bapak Ibu, waktu mereka lihat saudara-saudara luar biasa, mereka bilang begini, oh ini pasti raja yang akan dilantik. Mulai dari saudaranya yang paling besar sampai semua saudara-saudaranya. Singkat cerita, mereka lihat orang-orang yang lebih pantas, lebih berkenan adalah kakak-kakak Daud. Sedangkan Daud ini hanya satu, gembala domba. Kedua, dari antara perawakannya, bodinya, tubuhnya, yang lain sispek. Daud ini
kecil, pendek, tidak terlalu tinggi, dan Alkitab mengatakan kemerah-merahan. Artinya di pandangan manusia Daud bukan siapa-siapa, tapi lihat, Tuhan bisa mengubah Daud yang hanya seorang gembala, sebuah pekerjaan hina pada zaman itu, dia ubah menjadi seorang raja. Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca ini, saya mendapatkan pesan yang luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu, apa maksud saya? Bahwa Tuhan bisa mengubah hidup seseorang, mengubah hidup saudara dan saya, nasib kita, kehidupan kita yang mungkin seperti Daud. Orang pandang saudara sebelah mata dan berkata, dong ini tidak ada apa-apa. Oh, dia ini tidak masuk dalam hitungan. Saudara-saudara, kadang-kadang yang tidak masuk hitungan, justru itu yang diangkat Tuhan. Amin. Saudara, saya lihat ada anak-anak yang dulu tidak diperhitungkan Tuhan. Atau maaf, bukan tidak diperhitungkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, teman, sahabat, keluarga. Tapi hari ini mereka luar biasa. Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu, saya mendengar sebuah TikTok dari seorang pengamat. Tidak semua dia bilang, tetapi dengar, dia mengatakan seperti ini. Rata-rata orang yang jenius di kelas, kadang-kadang mereka justru tidak jadi apa-apa. Tapi orang-orang yang katanya bodoh, justru itu mereka jadi orang luar biasa di lapangan sana. Dan Anda adalah bukti, saya adalah bukti. Saya bukan orang pintar waktu sekolah, waktu kuliah juga bukan orang pintar, tapi saya bersyukur Tuhan bawa saya di titik ini. Ada amin. Saudara-saudara, ada orang yang pintar tapi mau bangun rumah, saya tidak bisa. Tapi Anda bisa bangun rumah. Sesuatu yang luar biasa. Allah bisa mengubah seseorang, nasib seseorang. Kalau saudara setuju, semua katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya maksudkan. Mari kita lihat poin per poin. Allah, pertama Anda harus tahu, dari ayat ini kita belajar, dari ayat tadi, satu ayat saja, kita belajar satu poin pertama. Allah sanggup mengubah masa depan seseorang. Karena itu jangan lihat orang lain atau dirimu, siapa Anda hari ini, tapi lihat siapa Anda besoknya. Daud, kalau dia lihat dia hanya gembala domba, dan kalau dia bermimpi untuk jadi raja, orang akan ketawa dia. Haha, masa lu mau jadi raja? Tidak mungkin. Tetapi tadi saya bilang, jangan anggap remeh orang lain, jangan anggap remeh diri saudara, karena Anda harus lihat bukan Anda hari ini. Yang Anda lihat tidak boleh Anda lihat siapa Anda hari ini, tapi Anda harus lihat siapa Anda nantinya. Saudara kayak tidak mengerti poin saya ya. Begini sederhananya, saudara jangan lihat saudara pun hidup hari ini, tapi hidup lihatlah nanti di depan sana. Tadi saya bilang, kalau saudara lihat saya hanya seorang tukang parut kelapa puluhan tahun yang lalu, bantu saya papa parut kelapa. Jadi kalau saya naikkan khotbah saya di depan Kapolda, mungkin bagi sejumlah orang itu biasa, tapi bagi saya itu sebuah langkah yang luar biasa dari Tuhan untuk hidup saya. Kenapa? Seorang pemarut kelapa yang tidak dihargai kemarin bisa bicara di depan Kapolda. Demikian dengan Daud. Daud tidak diperhitungkan, tetapi Daud tidak melihat hidupnya hari ini. Daud selalu berkata, ini hari saya mulai susah, besok bersama Tuhan saya lihat perkara-perkara yang lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kira-kira begitu itu poin. Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa manusia lihat apa? Lihat yang ada di depan. Tuhan lihat hati. Manusia lihat Daud, tetapi Tuhan lihat kebesaran Daud di masa yang akan datang. Dan kita tahu Daud adalah raja yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara begini. Saudara dengar baik-baik. Saudara dengar ini baik-baik. Saya mau saudara next sekaligus dalam sebuah cerita. Ada seorang bernama Thomas Aquinas. Bilang Thomas Aquinas. Bukan Thomas Oemantan, ini Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini begini, dia hidup di abad 13. Dia seorang tokoh teologi yang luar biasa. Nah, Thomas Aquinas ini pernah disebut sebagai kerbau dungu. Bilang kerbau dungu. Pernah saudara dan saya masih SD, saya masih ingat sekali, kita yang bodoh matematika ini selalu dikatakan
otak kerbau. Para guru pernah mencap saya otak kerbau. Bukan karena kerbau punya otak di kepala saya, tapi terlalu bodohnya saya sampai guru mengatakan otak, orang Kupang bilang karbo. Tahu otak karbo? Otak bodoh. Sudah diajar ulang-ulang. Nah itulah saya dulunya. Nah Thomas Aquinas ini begitu, waktu sekolah dia diam, tidak banyak bicara. Guru tanya, dia diam. Dosen tanya, dia diam. Sehingga teman-temannya berpikir Thomas Aquinas ini orang bodoh dan mereka cap dia kerbau dungu. Tapi saudara tahu, beberapa tahun kemudian teman-temannya terkejut karena melihat bahwa ternyata ia menonjol dalam pelajaran, kemudian menulis karya-karya besar dalam bidang teologi yang masih digunakan sampai hari ini. Dia jadi penulis hebat, Thomas Aquinas. Tapi dimulai dengan dicap kerbau atau otak kerbau, otak tidak pintar. Nah saudara, pernahkah saudara dicap orang otak kerbau alias bodoh? Begini sengaja bilang saudara pintar, padahal dulu kita semua dicap bodoh banyak kali. Satu dua saja yang saya tahu saya pintar. Oh tidak ada ya yang mengaku ya. Kita pernah dicap bodoh kan? Kita pernah dicap tidak ada apa-apa toh. Hari ini saya ketemu guru saya mau bilang sama dia, saya rindu ketemu dia, tapi sayang saya dengar beliau sudah sakit. Kalau tidak saya mau bilang, ini kerbau sudah jadi manusia. Ada amin. Saya mau kasih tahu dia, ini kerbau yang kamu bilang tidak tahu apa-apa sudah jadi manusia. Itulah Tuhan. Jadi Thomas Aquinas akhirnya menjadi orang luar biasa yang awalnya disebut sebagai kerbau dungu, tapi dia tidak mau, dia tetap kerbau dungu. Dia mengubah hidupnya bersama dengan Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu, yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, Bapak Ibu lihat, yang kedua dari ayat tadi itu kita belajar apa lagi? Yang kedua, semua orang, perhatikan, semua orang punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan dengan cara satu, serahkan hidupmu total kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, dari ayat tadi, Daud kan tidak punya kesempatan sebenarnya secara fisik. Kalau saudara belajar, Daud tidak pernah punya pengalaman perang. Dia pun saudara-saudara yang punya pengalaman. Jadi dari kategori fisik Daud tidak masuk, dari kategori pengalaman Daud tidak masuk. Tapi ternyata Daud yang tidak punya kesempatan itu justru dikasih kesempatan prioritas menjadi seorang raja. Apa artinya? Setiap kita harus sadar dari ayat itu bahwa kita semua yang duduk ini, kita punya kesempatan yang sama. Seperti Daud bisa meraih masa depan, Anda dan saya juga. Sekali lagi, kalau engkau lihat anakmu yang paling lemah sekalipun, Anda harus lihat bahwa dia juga punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Bapak Ibu lihat ini caranya bagaimana? Mazmur 37 ayat 5 bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan sudah buktikan dia bertindak atas Raja Daud. Yang tadi Daud bukan siapa-siapa, tapi di tangan Tuhan Daud bisa menjadi sesuatu, Daud bisa menjadi raja. Bapak Ibu, kalau Anda merasa bahwa Anda bukan siapa-siapa, Anda harus tahu Anda dan saya punya kesempatan yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak beda-bedakan ya. Tuhan bisa mengangkat kita sama-sama. Dia tidak peduli engkau lahir di dalam pasar Oibakah, dia tidak peduli engkau lahir di istanakah, dia tidak peduli engkau lahir di rumah sakit besarkah, rumah sakit kecil, siapapun umatnya, Anda punya kesempatan yang sama melihat masa depan. Saya sudah lihat banyak orang, anak seorang janda bisa jadi gubernur, anak seorang petani bisa jadi doktor, anak seorang, bahkan kalau saudara nonton di televisi hari-hari ini, anak tukang dorong gerobak bisa melahirkan para dokter. Apa artinya? Pesan Tuhan jelas. Waktu mereka lihat Daud tidak bisa, tapi Tuhan lihat, saya mau angkat ini Anda dan saya mau buktikan dia bisa. Amin.
Karena itu saudara, kalau saudara punya nilai rapor yang baik di sekolah, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi saya mau hibur saudara-saudara yang mungkin lihat nilai saudara sudah usaha, yang penting sudah usaha ya, belajar, tapi nilaimu masih biasa-biasa saja. Saya pesan saudara, seperti Daud, yang penting engkau mau taruh hidupmu di bawah kaki Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini penjelasannya. Karena itu saya mau pesan kepada saudara, berhenti berpikir, oh saya ini kan hanya orang yang tidak sekolah. Mungkin saudara bilang, aduh Bapak, saya ini kan hanya tidak sekolah, bagaimana mungkin saya bisa lihat saya dan anak-anak saya bisa lihat masa depan? Atau saya hanya orang miskin, saya tidak mampu, saya tidak layak. Itu juga yang dialami Daud ketika dia masih menjadi gembala. Dia berpikir dia bukan orang yang layak. Makanya walaupun sudah terjadi pengurapan, bapaknya Isai saja tidak panggil Daud. Bapak tidak panggil dia, kenapa? Dia tahu Daud ini tidak mampu. Tapi dengar baik-baik, Tuhan itu tidak buta. Tuhan bilang sama Samuel, tidak, mereka ini tidak. Saya mau ada satu lagi. Baru Isai, baru ini. Oh, ada satu. Selalu kita yang dianggap tidak ada apa-apa nih, selalu kita ditaruh di belakang. Betul ya? Ketika ada apa-apa, orang-orang hebat selalu di depan. Katanya ini benar tidak, saya tidak tahu. Katanya kalau ada anak mantu kaya dan anak mantu miskin, biasanya anak mantu kaya yang lebih dihormati. Tapi kalau Anda adalah seorang yang mungkin anak mantu yang bukan orang hebat, lalu tidak dihargai oleh mertuamu, bilang sama dia atau di dalam hati bilang begini, oke, hari ini saya jadi anak mantu yang tidak dihormati, no problem. Tapi saya mau belajar dari Daud. Oh, saya punya kesempatan yang sama untuk melihat Tuhan berperkara dalam hidup saya. Saya yakin Tuhan akan berperkara dalam diri anak-anak saya. Sekali lagi, Daud itu bukan siapa-siapa. Nothing. Tidak ada something dalam diri Daud. Tapi mari kalau saudara belajar selanjutnya, Daud itu sesuatu yang luar biasa. Saya akan cepat saja. Yang ketiga, jangan pernah mengecilkan Allah yang besar hanya karena engkau kecil. Ini saya suka poin ini. Kalau saudara bisa catat di otak saudara, di hatimu, ini pegang sampai saudara mati. Jangan pernah mengecilkan Allah yang besar hanya karena engkau kecil. Kenapa saya harus paksa pasal suruh bilang ini satu poin yang penting yang harus saudara tangkap. Saya tidak sedang paksa saudara, saya heran saudara kayaknya tidak mengerti. Saya ulang lagi, jangan pernah mengecilkan Allah yang besar hanya karena engkau kecil. Saya kasih ingat ini karena orang selalu minder dengan kehidupan dia. Bapak beta jelek, itu saudara-saudara gagah. Bapak beta sudah pintar, bepung saudara-saudara pintar. Bapak bepung saudara-saudara punya talenta banyak, beta sedikit. Tapi saya mau bilang sama saudara, mungkin benar Anda orang kecil, mungkin benar Anda orang susah, tapi saya mau pesan dari ayat itu, saya belajar. Daud tadi kan kecil secara fisik dan juga kecil secara visi, tapi juga kecil secara apa? Pengalaman. Tapi Daud, Tuhan lihat, tidak, dalam diri Daud ada sesuatu yang besar, yaitu Allah yang besar. Jadi saya kasih tahu saudara, Anda memang orang kecil, tapi Anda punya Allah yang besar. Karena itu jangan mengecilkan Allah yang besar hanya karena engkau orang kecil. Saudara-saudara, saya tidak promosi ya, tapi katanya calon-calon presiden kita nanti, termasuk Jokowi yang sudah terpilih, lahir bukan dari keluarga hebat. Mereka dari Allah yang kecil, tapi mereka mempercayai Allah yang besar. Maka Allah yang besar itu bisa memperbesar yang namanya Jokowi yang lahir dari keluarga kecil. Kalau begitu, bagaimana dengan saya, Bapak? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Kalau itu saja yang tidak percaya Yesus bisa mempercayai Allah yang besar, bisa memperbesar orang kecil, harusnya Anda dan saya duduk hari ini percaya Allah yang besar bisa membuat kita menjadi besar. Yang kelihatannya kecil tak berarti dia bisa angkat kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebentar, jangan ke situ dulu, masih di situ. Kalau saudara baca 1 Samuel 17, dikatakan begini, waktu dia lawan Goliat yang besar. Daud itu siapa? Kecil. Daud itu siapa? Besar.
kecil. Goliat itu besar, tapi Daud itu sadar dia tidak boleh membuat Allah itu kecil walaupun dia kecil. Dia harus membuat Allah besar di dalam iman dan hatinya walaupun dia hanya orang kecil. Daud itu orang kecil dibanding Goliat besar, tapi dia tahu Allahnya besar. Setiap minggu saudara dengar firman Tuhan, saya tidak mau iman saudara kecil. Bangkitkan iman saudara, Allah saya besar. Saya tidak boleh menjadi kecil hanya karena saya merasa saya kecil. Allah saya besar. Kalau Allah besar, dia bisa punya rencana-rencana besar dalam diri saudara dan saya. Dalam perang dia melawan Goliat, semua orang takut, termasuk dia pun saudara-saudara yang besar-besar itu. Tidak ada yang berani maju perang lawan Goliat. Dia sendiri maju dan dia berkata, Goliat, lawan saya. Itu bukan berarti dia mampu lawan Goliat, tidak. Dia sadar tadi, dia punya Allah yang besar, tapi dia tidak pernah mengecilkan Allah yang besar hanya karena dia kecil. Dengan berkata begini, waktu Goliat mau serang dia bilang begini, aku dalam 1 Samuel 17 ayat 45, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi dikatakan kamu datang dengan lembing, tombak, apalagi pengalaman, badan yang besar. Saya datang dengan orang yang kecil ini, tapi saya datang dengan Allah yang besar yang akan membuat saya menang. Ada amin. Orang-orang muda, jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena kita punya Allah yang besar. Saya ulangi lagi, jangan jadi orang yang pesimis. Bermimpilah besar, karena Allah kita besar. Saya harus jujur ya, kalau memang benar kita pun salah satu pemuda kuliah di UPH, Universitas Pelita Harapan, karena saya pun teman punya anak kuliah di sini, puluhan juta yang harus dikeluarkan, belum tempat tinggalnya, wah mahalnya luar biasa. Tapi kalau mereka bisa nanti, ini kayaknya menemukan khotbah saya, bahwa Allah bisa angkat siapapun kalau dia mau. Allah bisa angkat saudara kalau dia mau. Dia mau kalau saudara mau menyerahkannya pada dia. Amin. Saya akan tutup dengan poin terakhir, dan di poin ini paling penting. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Dan saya benar mau saudara tangkap baik-baik, resapi baik-baik poin terakhir ini. Allah dapat mengangkat siapapun kalau ia mau, sekalipun orang itu mungkin tidak pantas, tidak layak untuk diangkat. Saya ulangi lagi, dengar. Allah dapat mengangkat siapapun kalau ia mau, sekalipun orang itu mungkin tidak pantas dan tidak layak untuk diangkat. Saudara pantas tidak? Menurut saya Tuhan sebenarnya saya tidak pantas diangkat Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa angkat yang tidak pantas. Amin. Petrus layak tidak untuk diangkat? Sebabnya tidak, karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali dia menyangkal? Berapa kali dia menyangkal? Pantas tidak dia diangkat jadi pengkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2? Sekali dia khotbah ribuan orang. Pantas tidak? Tidak pantas. Saya tanya saudara, Daud pantas tidak? Sebenarnya tidak pantas. Pertama dia gembala, dalam perjalanan dia jatuh dalam dosa berzina dengan seorang nama Batseba, istri Uria, panglima perangnya. Tidak pantas. Musa pantas tidak? Musa pantas tidak? Tidak pantas, karena Musa bilang saya ini tidak bisa bicara. Dia gagap kalau dia ngomong. Bapak, itu Musa tidak pantas. Paulus pantas jadi Rasul Paulus? Tidak pantas, dia mantan pembunuh. Tapi saya mau bilang, jangan pernah anggap remeh temanmu, siapapun, atau dirimu, karena engkau punya latar belakang seorang kecil atau punya masa lalu yang kelam. Karena Tuhan bisa angkat siapapun yang dia mau angkat. Karena itu saudara tidak bisa bilang begini, model begini juga bisa jadi. Nah, saya kasih tahu saudara, Tuhan mau angkat siapa, dia punya hak mengangkat. Dan saya berharap waktu dia menemukan orang yang tidak layak, dia menemukan saudara. Namun sekaligus waktu Anda merasa Anda tidak layak, biarlah dia mengangkat saudara yang tak layak ini untuk menjadi orang yang layak diangkat. Saudara, ada cerita. Biasanya kalau orang selalu berkata pintar,
cantik, hebat, itu punya masa depan. Tak selalu. Saya tutup dengan cerita ini. Bapak Ibu simak, ini cerita lucu bagi saya, tapi cerita ini punya pesan yang luar biasa. Bahwa Tuhan bisa angkat siapapun, termasuk orang yang dianggap paling bodoh, tidak punya apa-apa, nothing, tapi justru dia bisa jadi orang hebat. Karena itu saudara, sekali lagi, kalau ada orang hina saudara bodoh, tidak apa-apa. Jangan saudara kalian itu lalu bilang begini, perkataan itu mengikat. Anda yang mengikat. Orang bebas berkata apapun, tapi saya mau bilang, bahkan saya kadang-kadang omong cukup keras dengan anak saya. Tapi kalau saudara bilang gini, itu kata mengikat saya. Anda yang ikat. Karena Daud juga pernah dikatakan kamu tidak layak. Tapi ketika Tuhan angkat dia, saya mau bilang dia bisa angkat siapapun yang dia mau. Amin. Nah, dengar baik-baik, dengar cerita ini baik. Jangan beranjak atau terganggu. Ini ceritanya. Ada seorang kaisar bernama Kaisar Claudius. Kaisar Claudius ini hidup di antara tahun 41 sampai 54 Masehi. Jadi dia ini terkenal sebagai kaisar yang pintar, jenius, hebat, luar biasa. Kaisar Romawi ini sangat luar biasa. Dia begitu hebat. Dan mereka pada zaman itu menganggap kaisar itu sama dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Kaisar itu bukan hanya pintar, kaisar itu sama dengan apa? Tuhan. Jadi satu waktu kaisar ini jengkel dengan orang-orang Yahudi. Jadi kaisar Claudius ini mengatakan begini, saya minta semua orang Yahudi keluar dari Roma, tidak boleh tinggal di sini, di bawah kerajaan Romawi, keluar. Jadi semua orang sudah hidup baik, agama Yahudi juga berkembang di sana. Hari itu mereka akan diusir. Dalam keadaan bingung, mereka dengar Claudius memberi kesempatan begini. Claudius bilang begini, tapi orang Yahudi, kalian tidak akan diusir kalau kalian menang berdebat dengan saya, Kaisar Claudius. Cari orang yang paling pintar, cari orang yang paling berhikmat, cari orang yang paling hebat di kalangan orang Yahudi, mulai dari orang paling hebat, paling pintar, cari, ketemu dengan saya, kita berdebat. Jadi tokoh-tokoh Yahudi, mulai dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi sampai orang-orang inteleknya orang Yahudi. Kita tahu Israel itu hebat sampai hari ini, dia bikin senjata yang macam-macam. Tapi hari itu ketika Claudius menantang orang Yahudi, tidak ada satupun yang berani, karena mereka tahu Claudius ini pintar luar biasa, dan resikonya mereka harus keluar. Karena itu tidak ada yang berani. Lalu singkat cerita, Bapak Ibu dengar ini. Singkat cerita, Claudius, orang Yahudi mulai berkumpul dan tidak ada. Lalu singkat cerita, ini yang saya mau pesan pada poin tadi. Tuhan dapat mengangkat siapapun yang dia mau, sekalipun orang itu sebenarnya tidak pantas dan layak. Tiba-tiba ada seorang pemuda, tukang sapu jalanan, orang Yahudi. Saudara tunggu baik-baik cerita ini. Jadi orang muda ini dia hanya tukang sapu jalanan, namun dia orang Yahudi. Dia menghadap para tokoh orang Yahudi dan mengatakan, izinkan saya berdebat dengan Claudius. Semua orang ketawa. Kau ini ada-ada saja. Ini orang-orang pintar tidak berani. Kau tukang sapu mau lawan Claudius, kamu punya modal apa? Tapi singkat cerita, si pemuda tukang sapu jalanan ini berkata, beri saya kesempatan, saya yakin saya bisa memenangkan ini. Oke, daripada tidak ada sama sekali, mereka bilang, oke, kamu pergi menghadap raja dan berdebat. Lalu dikumpullah seluruh masyarakat di stadion begitu mungkin. Lalu dibawa semua orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi berkumpul, nonton mereka berdebat. Nah, ini menarik, perhatikan tangan-tangan saya. Pada waktu itu, pemuda itu berdiri di depan kaisar, dan kaisar mulai melakukan perdebatan. Kaisar mengatakan, kita mulai berdebat. Ternyata debat ini bukan kata-kata, saudara. Debat ini adalah sesuatu perdebatan yang sampai hari ini orang Yahudi masih mengenal sebagai perdebatan paling luar biasa, karena menciptakan sebuah sejarah yang dahsyat bagi orang Yahudi. Jadi waktu pemuda yang tukang sapu ini berdiri di depan siapa tadi? Kaisar Claudius. Lalu Claudius bilang begini, Saudara perhatikan ini. Claudius menggunakan jarinya seperti ini.
Satu kali saja dia katakan. Lalu si pemuda yang tukang sapu ini, waktu Claudius tunjuk jari begini, dia bilang begini. Claudius begini, dia begini. Itu pertama. Dan Claudius goyang-goyang kepala. Claudius bilang, kau hebat. Yang kedua, Claudius angkat jari seperti ini. Lalu pemuda tukang sapu itu tunjukkan, Claudius sekali lagi kagum dan berkata, wow, hebat. Yang ketiga, Claudius angkat buah apel. Buah apel. Dan si pemuda tadi kasih tunjuk roti Yahudi, atau orang sebut roti Maryam, bundar pelat. Dan akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Perdebatan itu Claudius mengatakan, kamu menang. Semua orang bertepuk tangan, bingung. Wow, perdebatan dimenangkan oleh anak muda ini. Yang lucu adalah orang Yahudi mulai mengangkat tubuh anak pemuda ini, dibuang ke atas, berkata, kau luar biasa, kau luar biasa. Yang lucu, anak pemuda ini justru bingung. Dia bilang begini, kenapa kalian buang tubuh saya ke atas sambil berkata kamu saya hebat? Iya, karena kamu sudah menangkan pertarungan itu. Lalu anak muda itu, belum, kita baru tunjuk jari, kita belum dapat. Tapi kamu tidak dengar tadi, Claudius mengatakan kamu menang. Tapi mereka bingung, kenapa dikatakan bahwa dia pintar, dia hebat, dan mereka menang. Maka datanglah tokoh Yahudi ini ke Kaisar Claudius, lalu bertanya, Kaisar, kami bingung ini perdebatan, harusnya berdebat kata-kata, berdebat pandangan, berdebat teori. Kenapa kamu hanya begini, lalu dia begini? Kenapa Kaisar begini, lalu dia begini? Kenapa Kaisar kasih tunjuk apel, buah apel, lalu dia kasih roti, lalu Kaisar bilang dia menang. Lalu Kaisar bilang begini, dalam otak saya, waktu, perhatikan ini, saya mulai jelaskan supaya saudara mengerti. Waktu saya mengatakan begini, saya sedang bilang pergi dari sini. Tapi dia tunjuk begini. Sorry, bukan. Saya salah, saya menjelaskan. Waktu Claudius bilang begini, dia sedang bilang Tuhan saya satu. Sorry, saya ulangi lagi. Tuhan saya satu, betul ya? Dan kamu mengatakan ke bawah. Kami orang Romawi punya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah saya, Kaisar ini. Waktu saya bilang, ya Tuhan, kalau kamu bilang Tuhan itu satu, saya ini Tuhannya. Tapi pemuda itu mengatakan, kami orang Romawi, orang Yunani punya kepercayaan bahwa bukan hanya ada Tuhan yang tinggi, tapi ada setan di bumi ini. Jadi seolah-olah dia mengatakan kamu setan, bukan kamu Tuhan. Yang kedua, menarik adalah orang yang ditanya begini lagi. Lalu, mengapa waktu kamu begini? Pemuda kami mengatakan begini. Apa maksud kamu? Sehingga kamu mengakui kemenangan. Dia mengatakan begini, dalam pandangan kami orang Romawi, satu itu masih sama, saya Tuhan. Tuhan yang ada di kolong langit ini hanya satu, yaitu saya, Claudius. Tapi dia mengatakan tiga, dan saya percaya bahwa di tengah-tengah orang Yahudi itu ada orang-orang Kristen yang mempercayai ada satu Allah, namun memiliki tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan itu pandangan Claudius. Lalu dia tanya, lalu kenapa kamu angkat apel dan dia angkat roti dan kamu bilang dia menang? Karena bagi kami orang Yahudi, bumi ini bulat seperti apel. Tetapi dia mengatakan bumi bukan sekadar bulat, bumi itu juga bulat, tapi dia di atas sehingga kita bisa jalan di atasnya. Hebat. Nah, ini belum berakhir. Mereka pergi lagi ke pemuda. Sampai di pemuda mereka tanya lagi,
Tapi mereka tidak berani jelaskan apa yang dijelaskan Claudius supaya tahu. Lu ini bagaimana lu bisa tahu pertanyaan Claudius itu sampai lu jawab model begitu. Saudara sudah dengar penjelasan Claudius kan? Sekarang waktu mereka pergi ke pemuda itu, orang yang ditanya, kamu sendiri memaknai perdebatan itu seperti apa? Mereka tanya, waktu Claudius bilang begini, kan tadi Claudius bilang itu artinya apa? Dia Tuhan, betul ya? Lalu dia mengatakan begini, itu apa? Claudius setan. Waktu tanya pemuda, kamu bilang begitu ya? Tidak. Waktu Claudius begini, saya bilang begini, itu artinya saya bilang begini. Saya pemakna, maksudnya dia sendiri menerjemahkan beda dari Claudius. Dia mengatakan, waktu Claudius bilang begini, dia sedang usir kita. Dan saya mau bilang begini, kami masih mau tetap tinggal di sini. Beda, betul ya? Sekarang yang kedua lebih menarik. Tadi Claudius mengatakan, kamu menyebut ada Tuhan, aku menyebut ada hanya satu Tuhan, yaitu saya. Kamu menyebut ada 3 pribadi di dalam satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah itu maknanya? Oh tidak. Pemuda ini bilang, tidak, saya tidak bilang begitu. Lalu kamu maksudkan apa? Saya mau bilang, kan dia bilang begini, satu berarti dia bilang, ini satu kali saya kasih kesempatan ya. Kalau kamu tidak bisa berdebat, keluar. Tidak, saya justru menyatakan 3, artinya saya bilang gini, baik, kau Tuhan tapi kasih kami kesempatan 3 kali perdebatan, kesempatan 3 kali. Lalu mereka tanya, mereka lucu, oh begitu, jadi kamu tidak mengerti Claudius. Saya tidak mengerti, yang saya mengerti yaitu dia bilang begini, dia usir kita. Kita bilang, kami masih mau tinggal di sini. Waktu dia kasih 1, saya bilang 3 kesempatan kasih saya. Padahal Claudius menerjemahkan apa? Allah Bapa dan Roh Kudus. Dan yang terakhir lebih menarik adalah waktu Claudius bilang begini, ini apel dan roti. Claudius bilang itu artinya bumi ini bulat, dan kamu mengatakan bumi bukan sekedar bulat, bumi ini datar. Apakah itu maksud saya? Oh tidak. Ini yang menarik. Dia bilang begini, karena saya pikir karena dia angkat apel, berarti itu makanan raja. Kalau saudara baca, raja suka makan buah-buah. Jadi karena dia seolah mengatakan saya ini suka apel, maka karena saya bawa roti, saya bilang saya suka roti. Anda ketawa ya? Mungkin lucu, tapi saudara lihat, ini orang tidak bermaksud menang, karena dia sendiri tidak tahu perdebatan. Dia juga tidak tahu ini jawaban benar atau tidak. Tapi lihat, Tuhan bisa mengubah jawaban yang dia pikir salah itu bagi Claudius itu benar. Ngerti ya? Saya waktu dengar ini cerita, saya juga ketawa, saya bilang, bisa ya? Claudius terjemahkan lain, dia terjemahkan lain. Tapi Tuhan mulai saat itu orang Yahudi tidak diusir keluar. Siapa dia? Tukang sapu jalanan. Siapa dia? Bukan orang yang dihitung. Siapa dia? Orang yang direndahkan. Siapa dia? Orang yang terpinggirkan. Siapa dia? Orang yang lemah. Tapi hari itu orang Yahudi yang pintar beri tepuk tangan. Kesimpulan saya terakhir, Allah bisa angkat siapapun walaupun orang itu mungkin tidak layak. Mungkinkah saya pagi ini Pak Pendeta, Pak Gembala? Mungkin. Kalau Anda merasa Anda tidak layak, mungkin Anda orang yang sedang dicari Tuhan pagi ini. Saya ulangi lagi, kalau ada orang yang mengikuti live streaming di YouTube ini atau di Facebook saya, lalu saudara berkata, Pak Pendeta, saya bukan orang yang layak di keluarga saya. Saya bukan orang yang layak di masyarakat di mana saya tinggal. Saya mau bilang sama saudara, Daud bukan orang yang layak. Si pemuda ini bukan orang yang layak. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa mengangkat seorang yang bahkan tidak layak sekalipun. Kalau saudara berkata begini, Pak Pendeta, saya punya masa lalu orang berdosa, saya najis, saya orang kotor. Maukah Tuhan angkat saya? Jawaban saya, yes, mau. Daud itu bukan hanya jadi orang hebat. Daud jatuh dalam dosa, tapi dia diangkat oleh Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, kematian Yesus di kayu salib justru mengangkat orang yang tidak layak itu, saudara dan saya, untuk ditebus. Kalau untuk saudara waktu masih berdosa saja dia tebus, apalagi hari ini engkau melayani dia, engkau ikut dia, engkau iring dia, Anda layak untuk diangkat oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.